Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Sabda firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sabda Tuhan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang menerima sabda firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita kali ini ketika kita baca secara utuh di dalam perikop ini menyatakan sebuah kisah, yaitu Raja Nebukadnezar yang membuat patung emas. Dan raja meminta kepada rakyatnya ketika ada terdengar suara bunyi-bunyian, yaitu bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian lainnya, maka semua orang yang ada di Babel harus sujud menyembah kepada patung emas itu. Ketika tidak, maka akan dimasukkan di dalam perapian. Nah, di suatu saat terdengar bunyi-bunyian, namun ada 3 orang yang tidak sujud menyembah, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Apa yang dilakukan Sadrah, Mesah, dan Abednego yaitu tidak menyembah kepada patung emas itu, dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Kemudian ketiga orang ini, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, dipanggil supaya menghadap Raja Nebukadnezar. Dan mereka disuruh untuk menyembah kepada patung emas ketika mendengar suara bunyi-bunyian. Namun dengan tegas Sadrah, Mesah, dan Abednego mengatakan bahwa ia tidak akan menyembahnya. Bahkan ia siap untuk dimasukkan di dalam perapian. Dan apa yang dikatakan Sadrah, Mesah kepada Raja Nebukadnezar? Seperti yang telah kita baca tadi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari sini terlihat jelas bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego memiliki sebuah prinsip bahwa ia hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Dan dia tidak mau menyembah kepada dewa-dewa yang ada di Babel atau patung emas. Karena imannya, ia tetap percaya kepada Allah yang hidup. Sekalipun ada konsekuensi. Bahkan sekalipun ketika menerima konsekuensi, yaitu dimasukkan ke dalam perapian. Dan bahkan Tuhan tidak menolong mereka. Mereka tetap konsisten pada iman yang ia pegang. Ia tidak akan berbalik. Ia tidak akan menyembah patung emas. Ia akan tetap menyembah kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar menghadapi kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan. Namun tantangan ilah-ilah zaman ini janganlah kita sembah. Sekalipun kehidupan kita penuh dengan tantangan, kita tetap menyembah kepada
Tuhan. Jangan sampai iman kita itu goyah. Goyah karena keadaan. Goyah karena kita terhimpit. Namun tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan yang hidup. Iman kita adalah iman yang terus-menerus tertuju kepada Tuhan. Tuhan sang sumber kehidupan. Jangan sampai kita goyah akan tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk terus fokus hanya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, sekalipun tantangan-tantangan hadir di dalam kehidupan kita. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan. Amin.